Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GBI Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara online, setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijarnako dengan tema Membangun Mesbah Keluarga. Wanita Bethel Indonesia akan kembali mengadakan ibadah online melalui aplikasi Zoom hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 jam 3 sore. Kami mengundang dengan hormat para wanita untuk bisa mengikuti ibadah WBI karena selain mendapatkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Agustina Maria, ibadah WBI kali ini akan mengajarkan tutorial bagaimana cara membuat snack tahu kriuk. Untuk linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp Wanita Bethel Indonesia. Untuk ibadah ABI anak Bethel Indonesia juga dilakukan secara online. Untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp anak Bethel Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anak-anak bertumbuh bersama dalam komunitas ABI, dapat bergabung dan menghubungi Kak Dodi. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening atas nama Bapak Edi Mardianto. Untuk persembahan, diakonia atau misi, dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Eri. Demikian informasi kegiatan di GBI Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Satu lagu pujian mengatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan hidup rukun bersama, di mana Tuhan akan memerintahkan setiap berkat-berkat-Nya. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Yes. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai kepala dalam rumah kita, percayalah, berkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Amin Tuhan. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan masih beribadah di rumah. Nah,
Kita hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai misbah keluarga atau ibadah di rumah keluarga yang berdoa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing dan bersama jemaat yang juga ada di tempat masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun kami berada, 2-3 orang berkumpul dalam keluarga kami, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, kita akan belajar hari ini mengenai keadaan negeri yang sedang mengalami musibah. Dan itu pernah terjadi juga pada bangsa Israel, di mana mereka mengalami gagal panen, mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kebakaran hutan, hama belalang menyerbu mereka sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka mengalami masalah. Ditulis di mana? Itu ditulis dalam Yoel pasal 1. Nah, lalu apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada zaman itu? Tuhan membangkitkan Yoel dan Yoel berbicara pada bangsa Israel di pasal 2 yang akan saya bacakan demikian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Ladang-ladang pada waktu itu semuanya disebutkan musnah. Nah, ladang kalau zaman dulu adalah sumber penghasilan. Kalau sekarang bisa toko, bisa pabrik, industri. Hari ini apa yang tidak terkena dampaknya, saudara? Masih ada sih yang kalau misalnya kita pergi ke apotek mau beli vitamin C, vitamin E, habis Pak. Nah, berarti industri itu sekarang lagi ketawa ya. Atau yang punya Zoom dalam 1 bulan naik 66 triliun saudara kekayaannya. Tapi itu sangat langka bisnis usaha produk yang hari ini sedang laris manis. Kebanyakan terkena dampak. Gimana tidak terkena dampak, saudara? Traffic harus berhenti, pesawat berhenti, mall ditutup. Maka roda ekonomi untuk sementara berputar, sementara roda kehidupan berjalan terus, tagihan berjalan terus, perut harus diisi, mulutnya harus mengunyah. Maka ini adalah awal. Nanti kalau misalnya corona ini berhenti, mudah-mudahan lebih cepat ya, katakanlah akhir tahun. Maka yang berhenti coronanya, dampak ekonominya bisa 2-3 tahun untuk proses pemulihannya. Karena itu kita perlu menyiapkan hati, menyiapkan sikap menghadapi ini semuanya. Tapi yang pasti semua terkena dampaknya. Ya, jangan mengeluh. Karena kalau Anda mengeluh, yang Anda keluhkan pun yang dialami oleh kepada siapa Anda mengeluh. Semuanya mengeluh. Bahkan kalau pada waktu itu bangsa Israel juga mengalami ini sebuah bidang. Atau saya baca ayatnya, ayat 13-14 dari Yoel pasal 2 tadi. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah bermalam dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Tuhanku. Sebab sudah ditahan dari rumah Tuhanmu korban sajian dan korban curahan. Coba saudara, pada waktu itu krisisnya begitu hebat sampai para imam, para pelayan itu harus berkabung. Kenapa? Karena korban sajian, korban curahan ditahan. Sekarang ini saya ketemu bukan cuma pengusaha yang mengeluh, saudara. Pendeta juga bisa mengeluh. Wah Pak, kolektornya tinggal 20%. Ini apalagi perpuluhan Pak. Waduh lah, iyalah perpuluhan itu kan bagian dari penghasilan. 10% dari penghasilan. Nah kalau penghasilannya kagak ada, yang ada tagihan, mau ke gereja kasih tagihan. Jadi yang mengeluh bukan cuma pedagang, bukan cuma pengusaha, tapi juga hamba Tuhan pun bisa mengeluh. Itu kalau yang terjadi pada zaman Yoel. Dan zaman sekarang pun ada juga saudara, bahkan sudah muncul di sosmed. Wah pendeta ini mengeluh, pendeta itu mengeluh. Wah omsetnya turun, waduh kayak perusahaan juga. Ya. Tapi memang krisis ini berdampak kepada semua lapisan. Jadi semua mengalami dampaknya. Yoel pasal 2 ayat 16. Nah ini perintah Tuhan. Tuhan melalui Yoel menghimbau jemaat lewat Yoel pasal 2 ayat 16.
kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Tentu kalau sekarang ini PSBB ya, walaupun agak diperlonggar, kumpulkanlah. Nah ini nggak bisa ya, tapi kan kita bisa berkumpul lewat Zoom, lewat YouTube, lewat streaming, tapi di rumah masing-masing. Maka bukan soal dikumpulkannya yang saya perhatikan ayat ini, tapi siapa yang diajak berdoa. Orang tua, anak-anak, anak menyusu, pengantin yang baru menikah, pengantin perempuan, pengantin laki-laki. Ini saya baca sebagai daftar anggota keluarga. Di mana seluruh anggota keluarga dikumpulkan untuk berdoa. Maka saya berikan istilah namanya ini doa keluarga. Ketika bangsa sedang alami masalah, ada musibah, maka diserukan doa dan yang diajak berdoa adalah seluruh anggota keluarga. Kita memasuki era new normal katanya, tapi saya senang beberapa hamba Tuhan berkata bukan new normal Pak Jarod. Loh apa dong kalau begitu? Kita ini memasuki yang normal. Lah kenapa? Yang kemarin nggak normal. Kan kalau kita bicara ibadah, gereja mula-mula itu ibadahnya di rumah-rumah. Anda baca Kisah Rasul, maka mereka beribadah di rumah-rumah. Lalu gereja berkembang, singkat cerita organisasi berkembang, sinode berkembang, maka gereja menjadi semacam, maaf, seperti entertain business. Waduh, yang penting lightingnya, sound systemnya, panggil pendeta yang lucu, panggil artis yang terkenal. Maka ibadah gereja yang utama adalah di gedung, seperti hiburan. Ibadah rumahnya hilang, sel grupnya nggak berjalan, kelompok selnya mati suri, atau family altar, atau kul, wah namanya macam-macam. Setiap gereja punya nama untuk kelompok kecil, nggak berjalan. Corona datang, jebret, ya kan? Ibadah rayanya nggak ada lagi. Maka yang ada adalah ibadah di rumah-rumah. Jadi corona menormalkan gereja yang harusnya pusat kegerakannya di rumah-rumah. Maka oleh keadaan ini, kembali kepada esensi gereja, yaitu relasi orang percaya dan di rumah-rumah. Karena itu saya bersyukur, ya tentu juga mengalami bersedih juga, apalagi kalau teman-teman saya yang cukup dekat dipanggil Tuhan. Tapi dari sisi yang lain saya bersyukur karena keadaan ini menormalkan yang tidak normal. Dulu kita gila kerja habis-habisan, nggak ada waktu buat keluarga. Dulu kita pelayanan habis-habisan, nggak ada waktu untuk keluarga. Corona datang, semuanya harus ada di rumah. Semuanya menjadi dinormalkan oleh corona. Kalau saya menggunakan sebuah sudut pandang yang berbeda atau seperti itu. Tapi gimana Pak, saya kalau mau ibadah keluarga, ibadah di rumah, saya itu nggak pandai membaca firman Tuhan, nggak pandai menerangkan. Kalau Ulangan pasal 6, itu Musa memerintahkan laki-laki, bahkan nggak usah diterangkan. Pokoknya kumpul, bacakan aja firman Tuhan. Seorang ayah, seorang suami, seorang bapak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu hidup. Jadi yang penting anaknya lahir baru, istri lahir baru, orang-orang lahir baru. Waktu firman dibacakan saja, tidak pakai diterangkan. Itu nanti Roh Kudus akan menerangkan kepada setiap pribadi. Itulah betapa dahsyatnya firman Tuhan. Ketika dalam keluarga dibacakan firman Tuhan. Maka kerinduan saya nanti setelah virusnya pergi atau virusnya nggak pergi, tapi kita yang imun, kita udah kebal, lalu kita melakukan aktivitas kembali, gereja juga berkumpul kembali, maka kerinduan saya yang di rumah jangan dihilangkan, ibadah di rumah. Nah, itu yang diserukan oleh Yoel pada zaman itu. Lalu apa yang terjadi? Apa akibatnya? Apa dampaknya ketika di rumah-rumah ada ibadah? Maka Yoel pasal 2, 18-19. Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Ayat 18. Musuhnya akan dijauhkan. Ayat 20. Musim hujan teratur kembali. Ayat 23. Mereka panen. Ayat 22, 24, 25. Dan mereka makan dengan kenyang. Ayat 19 dan 26. Bahkan mereka penuh dengan Roh Kudus sekeluarga. Yoel 2, 28, 29.
Karena mereka hanya berdoa sekeluarga, maka mereka pemulihannya juga sekeluarga. Keadaan hari-hari ini memang tidak bisa dihindari. Ya, seluruh dunia mengalami dampaknya yang disebut dengan resesi global. Gimana tidak resesi, saudara? Roda ekonomi berhenti untuk sementara waktu. Jadi dampaknya ini ya bergulung-gulung, saudara ya. Dari mulai retailnya di mall yang tutup. Nah, retailnya tutup, suppliernya, pabriknya, karyawannya kena PHK. Udah semuanya itu terkena dampak semuanya. Bahkan kalau saya mau jujur, mau kesaksian, saya punya beberapa usaha. Usaha saya terbesar yang bernama IVA Dahsyat, terpaksa kami tutup juga, saudara. Karyawan 250-an harus di PHK. Karena memang omsetnya nggak cukup lagi. Bahkan begitu banyak kewajiban yang harus dibayar, aset kita jual. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa berlarut dalam kesedihan. Kalau Anda lihat wajah saya, ya bahkan mungkin mulai tahun lalu sampai sekarang, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di Facebook, nggak ada tuh wajah sedih. Loh, Pak Jarod ini banyak masalah ya, banyak, usahanya banyak. 1 usaha, 2 masalah, 3 masalah, 4 usaha, berapa belas masalah. Lah kok nggak nangis Pak Jarod? Nangis juga utangnya nggak lunas. Saya memilih untuk bersuka cita. Saya memilih untuk menghadapi masalah yang ada. Tetapi saya bersuka cita, saya optimis, saya pengharapan. Karena ada alasan untuk berpengharapan, yaitu saya punya Tuhan. Di mana Tuhan melalui Yoel waktu itu menyerukan bangsa itu berdoa, keluarga, dan hasilnya nyata. Karena itu kita perlu memiliki iman yang kuat menghadapi kehilangan. Karena hari-hari ini mungkin akan banyak orang kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan customer, kehilangan bisnis. Bahkan mungkin nih maaf ya, ada yang kehilangan anggota keluarga. Atau kehilangan kesehatan. Kalau soal kehilangan kesehatan saya pernah mengalami. Jadi di awal-awal Maret ini pemerintah malah belum melarang untuk PSBB, melarang ini dan itu gitu. Wah, anak saya kan dua-duanya di luar negeri. Bahkan tiga-tiganya sebenarnya. Yang satu tuh di Australia tapi awal Maret dia sudah balik ke Indonesia. Jadi yang 2 masih di luar negeri. Jadi sebelum Indonesia heboh dengan virus, di Singapura mereka sudah mulai persiapan lockdown. Jadi kasih data gitu. Bahkan ada laporan sebenarnya. Beberapa orang pulang dari Indonesia itu kena. Jadi bukan orang Indonesia ketularan. Ini orang balik ke negaranya dan mereka dicek positif. Jadi maka waktu itu kan ribut kan. Wah, Indonesia buka dong datanya. Jangan bohong. Wah, pokoknya tuduhannya macam-macam. Nah, pada waktu itu maka saya mengikuti yang namanya virus corona ini, gejalanya gimana gitu ya. Dan saya pun terkena, saudara ya. Jadi cuma saya nggak berani bersaksi bahwa saya kena COVID lalu sembuh. Kenapa? Saya nggak tes. Cuma ya batuk seminggu lebih, demam itu 5 hari, mungkin hampir 40 kali. Jadi saya demamnya itu luar biasa, sampai dikompres pakai es batu kepala, itu masih belum turun. Dikompres lagi, dada, perut, kasih es semuanya, saudara. Itu 5 hari demamnya. Jadi saya mengalami demam, mengalami batuk, mengalami murus-murus, saya mengalami muntah sebagian, dan saya juga kecuali sesak nafas saja. Saya bahkan mengalami hilang rasa. Saya ini orang Jawa, suka sekali tongseng, ya kan? Lalu beli tongseng, kok nggak ada rasanya? Wah, itu malamnya saya ketakutan, saudara, kan apa? Ini tinggal 1 lagi nih, sesak nafas saja deh gitu. Waduh. Tapi ketika kita kehilangan, kok bisa kehilangan bisnis, kehilangan uang, kehilangan kesehatan, maka jangan sampai kehilangan harapan. Ketika saya waktu itu sampai hilang rasa dan demamnya luar biasa malamnya, itu demam hari yang kelima. Itu sudah sampai pada titik yang begini, Tuhan, kalau saya mati siap gak sih saya ini gitu ya. Siaplah akan masuk surga. Istri ya bisa mandiri lah. Dia bisa dapat income dari Happy Holy Kid. Anak-anak ya udah lulus semuanya. Jadi saya menyiapkan diri kalau mati siap dah gitu. Nah, itulah yang membuat saya malah tidak takut mati lalu tidak mati. Orang takut mati badai sitokin, imunnya ngedrop malah jadi bisa-bisa mati. Tapi menurut saya orang mati itu misteri Tuhan ya. Ada juga orang yang tetap bersyukur, bersuka cita. Kalau udah waktunya dipanggil Tuhan, kita tidak bisa berteori soal kematian. Tapi itu misterinya Tuhan. Tapi singkat cerita yang saya mau katakan adalah, saya pun mengalami rasanya takut untuk mati sampai melewati rasa itu. Kenapa? Karena
punya keyakinan keselamatan. Keyakinan keselamatan ini akan membantu ketakutan yang lain. Jadi misalnya kita takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan omset, takut kehilangan. Tapi ini wajar dialami. Tapi ketika orang itu punya kepastian keselamatan, ketakutan terbesar adalah kematian atau maut. Kalau mati kemana? Maka kalau ketakutan terbesar ini dikalahkan, maka kita bisa menghadapi ketakutan yang lain. Karena itu kita belajar kembali, saya balik kepada kisahnya Yoel. Ketika Yoel menyerukan untuk berdoa dan mereka berdoa bersama-sama, maka mereka akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Saya memberikan sebuah quote, ya, quote itu seperti nasihat singkat. Tuhanlah sumber kekuatan dan kebahagiaan hidup. Selama kita bergaul dengannya, selalu ada jalan keluar, penghiburan, dan semuanya indah pada waktunya. Menghadapi pergumulan hari-hari ini, maka keluarga semakin penting. Ketika Indonesia belakangan sebenarnya, ya, luar negeri duluan. Jadi anak saya itu nomor 1 kerjanya di perusahaan London, cuma ngantornya di Singapura. Nomor 2 kerja di perusahaan Jerman. Nah, ketika mulai ada corona, mulai PSBB, beberapa industri yang memang membutuhkan keramaian, ya, mall, toko, retail kena dampaknya duluan. Terus apalagi konsultan yang biasa mengadakan seminar. Jadi anak saya yang pertama itu pekerjaannya sebagai konsultan bisnis keliling dunia bikin seminar. Nah, dunia waktu itu berhenti duluan sebelum Indonesia. Maka perusahaannya yang di London dengan 32 pegawainya dikasih tahu PHK, gitu ya. Wih, berapa yang di PHK? 31. Waduh, ini saya pikir Tuhan, perusahaan saya IVA tutup, masa anak juga kena PHK, ya. Jadi waktu itu kita berdoa sekeluarga, sama seperti yang Joel ajarkan, ya, berdoa sekeluarga. Nah, akhirnya singkat cerita saja anak saya telepon, "Pak, Mah, di London kantor pusat sudah mengumumkan 31 di PHK, sisa 1 saya." Dia diminta dipertahankan bahkan dengan kenaikan pembagian hasil. Jadi gajinya nggak dikurangi, tapi karena perusahaan efisiensi luar biasa, dicari yang paling multi talent, nah itulah yang dipertahankan. Bahkan kalau dia bisa ada deal, pembagian hasilnya ditambahkan. Wow, saya pikir Tuhan itu luar biasa. Itu seperti yang Yoel 2 saya ajarkan tadi. Ada pemulihan ketika keluarga berdoa, ada panen, hujan pada waktunya. Bahkan ketika keadaan sekarang ini sebenarnya belum selesai, tapi diluputkan. Karena itu saya membuat sebuah quote atau nasihat. Penderitaan adalah sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Ketika ada masalah, kita tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Benar-benar kalau mengeluh saya mengerti, sedih saya mengerti. Tapi jangan sampai menyalahkan Tuhan. Jangan juga menyalahkan keadaan. Kalau memang diizinkan Tuhan, masa kita mau menyalahkan Tuhan? Jadi pada waktu itu Ayub dicobai. Yang mencobai setan, Tuhan tidak mencobai. Tapi yang mencobai iblis, Tuhan mengizinkan. Sebagai apa? Sebagai ujian supaya kita naik kelas. Maka Ayub sempat menyalahkan temannya. Ayub sempat kecewa dengan sahabatnya. Tapi Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Seandainya bahkan termasuk mengalami kehilangan yang luar biasa. Selain Yoel, ada kasus lagi yang lain di mana bangsa mengalami masalah yang besar, yaitu dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-3. Sesudah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang yang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kenapa Yosafat menjadi takut? Karena yang datang itu bangsa Amon, Moab, Meunim. Ini 3 bangsa ini datang serentak. Dan mereka sudah dekat sekali, sudah sampai di En-Gedi.
En-Gedi tempat waktu Daud mau dikejar-kejar sama Saul, dia lari ke pegunungan En-Gedi. Itu udah perbatasan, bahkan udah wilayah dari kerajaan Israel Raya. Maka Yosafat ketakutan. Bukankah banyak hari-hari ini kita ketakutan? Takut kena COVID, takut kena dampak ekonominya. Wah, macam-macam hal-hal yang menakutkan hari-hari ini. Bahkan orang sudah bukan hati-hati lagi, tapi sudah paranoid. udah bukan kalau sampai ketakutan, saudara. Waduh, Anda bisa mendengarkan banyak ceramah mengenai imunitas tubuh. Ketika orang gelisah, takut, maka justru sistem imunnya drop. Kita belajar dari Yosafat, waktu dia takut, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Sama dengan Yoel menyerukan kepada bangsa itu, cari Tuhan, doa puasa cari Tuhan. Dan menariknya, apa yang Yosafat lakukan atau yang dilakukan bangsa itu dipimpin oleh Yosafat, itu serupa dengan pada zaman Yoel. Bagaimana bangsa itu berdoa? 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-3, saya kasih intinya dulu. Yosafat menjadi takut, mengambil keputusan mencari Tuhan, menyerukan seluruh Yehuda berpuasa. Nah, saya lompat dulu aja, saya lompat kepada hasil. Setelah mencari Tuhan tuh hasilnya apa ya? Gitu ya. Hasilnya demikian, 2 Tawarik pasal 20 ayat 24-26. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua orang telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari yang keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamai tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ketika Yosafat dan seluruh rakyat waktu itu berdoa, maka tiba-tiba musuhnya ini dibikin perang sendiri sama Tuhan, bunuh-bunuhan. Jadi tentara datang ke sana, tentaranya udah mati semuanya. Terus apa yang ada? Barang berharga, ternak. Loh, ini aneh saudara ya. Wong perang kok bawa ternak. Wong perang kok bawa barang berharga. Ini tafsirannya gimana nih? Tafsiran saya, mereka tuh mungkin ya, ini tafsiran saya. Ini kan Yehuda, kerajaan Yehuda. Mereka kepung. Mungkin mereka mau mengepung dalam jangka panjang. Mungkin mereka berpikir begini, kita kepung aja 3 bulan, 6 bulan, sampai mereka kelaparan. Kalau mereka kelaparan, kita dobrak pintu gerbangnya, mereka sudah loyo semuanya, bunuhin satu-satu. Untuk bisa mengepung 3 bulan, 6 bulan, bawa ternak untuk hidup 3 bulan dong, atau 6 bulan. Nah itu ternaknya belum dipakai, belum disembelih, merekanya yang mati. Makanya mereka membawa barang-barang ternak. Perang kok bawa ternak. Maka tafsiran saya mereka punya rencana mengepung dalam jangka panjang. Belum, jadi perbekalannya belum dipakai, mereka mati. Maka bukan perang lagi, itu akhirnya bangsa Israel panen raya, ngangkut barang berharga, bawa kambing pulang, balik lagi, bawa sapinya, bawa lagi 3 hari bolak-balik sampai mereka kecapean ngumpuli berkat. Loh, saudara pernah nggak kecapean ngitung duit? Tokonya rame bahkan nih, dah gak usah dihitung dah, tidur aja gitu. Ini orang kecapean ngitung berkat saudara ya. Lalu akhirnya mereka mengambil, udah hari keempat kita udah nggak usah ngambil lah, udah kebanyakan dah. Kita nyanyi aja di sini seharian. Waduh, itu mereka menyanyi seharian sampai lembah itu disebut lembah pujian sampai sekarang ini. Karena pernah terjadi mereka berhenti mengumpulkan berkat, mau nyanyi saja memuji Tuhan. Betapa dahsyatnya ya perubahannya. Ketakutan berubah menjadi berkat. Masalah berubah menjadi berkat. Musuh berubah menjadi pengirim berkat. Saya berdoa hari-hari ini keadaan ini justru membalikkan kita masuk dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Bagaimana berdoanya? Wah, menarik. Kenapa menarik? Sama pada zaman Yoel. 2 Tawarik pasal 20 ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak.
Jadi pada zaman Tawari ini, pada zaman Raja Yosafat ini, ternyata mereka berdoanya juga per keluarga. Karena dikatakan mereka berdoa dengan istri dan anak-anak. Dengar baik-baik, mereka berdoa dengan istri dan anak-anak. Alkitab tidak berkata mereka berdoa dengan istri dan anak-anak. Dengan istri dan anak-anak. Wah, jelas sekali Alkitab mengajarkan yang berdoa siapa coba? Mereka berdoa dengan istri dan anak. Jadi yang memimpin doa siapa? Mereka. Mereka ini siapa? Dengan istrinya, dengan anaknya. Suami, bapak. Maka saya mengajarkan dalam era seperti sekarang ini, bapak-bapak selain mendengarkan ibadah. Hari Minggu, Bapak Ibu dengeri sekarang ini seperti sekarang ini namanya ibadah online, streaming ibadah. Tapi saya mengharapkan di bukan hari Minggu, bukan ibadah streaming, tapi bapak, suami, pimpin doa di rumah, pimpin ibadah di rumah. Jadi bukan ibadah streaming, tapi keluarga beribadah. Siapa yang mimpin? Bapaknya, bukan pendetanya, bukan saya. Yang bawa renungan bukan saya. Hari ini saya menyampaikan firman sebagai ibadah online, ibadah streaming. Tetapi saya rindu yang terjadi pada zaman Yoel, yang terjadi pada zaman Yosafat, terjadi sekarang ini. Di mana keluarga-keluarga mulai mengadakan ibadah di rumah. Itulah namanya misbah keluarga, itu namanya doa keluarga. Dan ketika mereka berdoa dengan istri dan anak-anaknya, maka hasilnya luar biasa. Ketakutan berubah menjadi puji-pujian. Bicara takut, saya ini juga takut. Ya. Ada yang nanya sama saya, Pak Jarod, demam udah 5 hari. Rasa sudah hilang rasa. Bahkan mencret juga, mules juga, batuk juga. Kenapa nggak ke rumah sakit? Kalau saya mau jujur ya, saya ini takut sama jarum. Ya, umur saya 57. Ini terjadi udah lama, umur 40-an. Saya apalagi pelayanan keluar kota. Hari Minggu khotbah 5 kali. Itu Senin bisa suaranya hilang. Ternyata saya kena cacar, bahkan tenggorokan saya itu bernanah. Sampai dokternya, Pak, Bapak Minggu masih bisa bicara. Waduh, itu suara Tuhan, Pak. Hari ini Bapak suaranya hilang, tenggorokannya udah kayak begini gitu. Pak, kok Bapak bisa kena cacar ini? Memangnya dulu nggak pernah ikut vaksin waktu kecil SD gitu. Wah, Pak, saya ini orangnya takut jarum, Pak. Saya bilang gitu sama dokternya. Pak dokter, aku ini takut jarum. Jadi waktu SD dulu kalau ada vaksin, teman-temanku tuh pada ngomong, usum suntian. Saya lari pulang ke rumah. Jadi tidak pernah divaksin, saudara. Betapa bahayanya coba saya ini dalam musim pandemi, saudara. Kagak pernah divaksin. Takut sama jarum. 87, saya lulus kuliah. Melamar pekerjaan, dites, semua tes lulus. Waduh, Anda sudah lulus ya, tapi tinggal tes satu lagi ya, kesehatan. Pergi ke klinik, nanti hasilnya amplop tertutup dari klinik, bawa kemari jangan dibuka. Waduh, saya tes kesehatan, diambil darahnya, pingsan. Tapi diterima kerja, rupanya hasilnya bagus. Coba waktu diambil darah itu pingsan, itu tahun 87. Tahun 90 saya pindah ke Astra, ya. Melamar pekerjaan lagi, lulus, dites kesehatan, pingsan lagi. Jadi itu diambil darahnya tuh pingsan, saudara. Malah kemarin itu istri saya bujukin saya, ya kamu udah umur ya, asuransi yuk gitu. Saya nggak mau asuransi tadinya, saudara ya. Kenapa? Mengandalkan Tuhan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu akhirnya. Wah, sebelum lolos asuransi, disuruh tes kesehatan loh. Diambil darahnya, pingsan lagi. Jadi dalam hidup saya itu saya berkali-kali diambil darahnya itu coba 2 botol kecil itu pingsan, saudara. Istri saya itu melahirkan 3 kali. Saya pingsan 3 kali, saudara. Jadi menunggui istri lahir itu saya pingsan. Pergi kebaktian di gereja, kebaktian Paskah. Lalu diputar film Yesus. Wah, begitu mulai dicambukin begitu. Saya udah matanya gelap berkunang-kunang. Saya nggak tahan lihat darah. Itulah kenapa ketika saya mengalami gejala demam, gejala batuk, hilang rasa, saya nggak berani ke dokter. Takut jarum. Saya rawat diri saya sendiri. Awal bulan Maret saya ngambil keputusan isolasi mandiri 21 hari. Itu jadwal saya batalkan semuanya. Termasuk pernikahan anak saya di pertengahan bulan April saya batalkan. Dan ternyata 2 minggu kemudian pemerintah menetapkan PSBB.
Jadi sebelum itu terjadi, saya sudah mengalami sakit dan saya ketakutan. Bagaimana nggak takut, saudara ya? Karena waktu itu kan, di Wuhan mati segini, di Korea begini. Jadi malah kalau sekarang ini di Indonesia sebenarnya tiap hari nambahnya 800-900, tapi kita nggak setakut pada waktu bulan-bulan Maret itu. Tapi ketika kita takut, kita mencari Tuhan dan Tuhan memberi kekuatan, keberanian untuk menghadapi hidup ini. Walaupun saya kalau namanya darah tetap takut. Sebenarnya gimana ya, ada kayak gak tega gitu lihat darah ya. Makanya kalau diambil, wah. Oke, kembali kepada firman Tuhan. Jadi ketika Yosafat mengajak berdoa keluarga demi keluarga, mereka berdoa bersama-sama satu bangsa, ada gerakan doa nasional. Saya bersyukur di Indonesia ada gerakan doa nasional, jaringan doa nasional. Cuma saya mau menyuarakan bagaimana pada zaman Yoel dan pada zaman Yosafat doa nasional itu dilakukannya unit terkecilnya keluarga. Maka harapan saya, sekali lagi harapan saya adalah pada masa PSBB ini ada satu kebiasaan yang harusnya menjadi gaya hidup. Karena kita sudah PSBB ini kan sudah 2-3 bulan, ya Maret, akhir pertengahan Maret lah, April, Mei, Juni, udah 3 bulan saudara. Kebiasaan yang 3 bulan itu harusnya menjadi gaya hidup. Dan saya berharap selama 3 bulan ini saudara sudah melakukan ibadah di rumah. Sekali lagi, sekeluarga beribadah, bukan cuma streaming. Ya, streaming ini pengganti minggunya. Senin sampai Sabtu saudara beribadah di rumah. Atau perlu saya berdoa, Tuhan perpanjang corona. Sampai rumah-rumah ada ibadah ya. Tidak perlu ya berdoa seperti itu. Segera berakhir karena kita sudah berdoa. Karena saya percaya itu bagian dari yang Tuhan maksudkan. Supaya gereja kembali seperti gereja mula-mula pada Kisah Rasul. Mereka berdoa di rumah-rumah. Kegerakannya di rumah-rumah. Mujizat terjadi di rumah-rumah. Dan hari Minggu adalah ibadah raya, celebration. Kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Dan antar keluarga kita ada persekutuan, kita ada fellowship. Dalam ibadah raya ada suasana megah, ada suasana yang agung. Tapi dalam cell group, komsel, family altar, apapun namanya, setiap gereja punya nama kelompok kecil. Di situ ada persekutuan yang erat. Tapi terlebih lagi bukan cuma dalam kelompok sel seperti tadi. Keluarga ketika Yosafat, mereka berdoa dengan istri dan anak-anak mereka. Maka hasil doanya luar biasa. Karena itu saya mau mengakhiri dengan nasihat atau quote berikut ini. Nasihat saya adalah keluarga yang kuat bukan terdiri orang-orang hebat. Tetapi orang-orang yang saling membutuhkan dan mendoakan sehingga mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Kita tidak hebat, tapi kalau kita keluarga saling mendoakan, saling membutuhkan, maka kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang hebat. Kembali kepada keluarga kami ketika kami mengalami banyak masalah di awal Maret waktu itu. Perusahaan saya harus ada yang tutup satu, lalu sekolah pun juga bukannya nggak ada masalah, karena sekolah kan tadinya libur, tapi nggak jadi libur, belajar di rumah. Namanya belajar di rumah ya nggak semua orang juga, bayar SPP-nya ya ada yang minta diskon segala macam. Itu masalah juga bagi kami pengelola sekolah. Belum lagi usaha saya yang tutup, satu perusahaan terbesar lagi malah. Belum anak punya isu akan kena PHK. Nomor 1 nggak jadi PHK. Nomor 2 ini kita khawatir juga. Wah, kita doa sekeluarga. Dan saya mau bersaksi bahwa puji Tuhan, anak-anak kami diloloskan Tuhan. Istilah saya itu diloloskan. Kenapa diloloskan? Karena teman-temannya kena PHK. Lalu kami berdoa sekeluarga waktu kami Zoom, karena anak di Singapura, kami di Jakarta. Kita bikin doa keluarga. Itu jarang kita doa itu sampai nangis. Kenapa kita menangis? Karena kita merasakan Tuhan baik sekali. Anak saya berkata, Tuhan baik ya Pak, Tuhan baik ya Mah ya. Yang lain bisa kena PHK, temanku si itu di perusahaan yang lain juga kena, tapi aku tidak. Adiknya juga cerita, aku juga tidak. Wah, kita seperti merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau toh saya sempat sakit, tapi dalam 2-3 minggu dengan komitmen untuk isolasi mandiri. Saya punya beberapa teman juga yang melakukan isolasi mandiri. Jadi kita saling telepon. Jadi Bapak Ibu gimana? Sampai istri gak sekamar. Wah, pokoknya kita saling berbagi. Karena pada bulan Maret itu belum banyak yang terkena, so ya.
Dan kita berbagi hidup sehat, berjemur matahari, makan vitamin. Wah, kita akhirnya diberi kekuatan, diluputkan dari penyakit, diluputkan dari PHK. Untuk Bapak Ibu yang anggota keluarganya istilahnya tadi tidak diluputkan, saya turut simpati dan memberikan kekuatan. Apapun yang terjadi, sahabat saya, kalau saya sebut namanya Pak Fuksi, dipanggil Tuhan, itu teman dekat sekali. Kenapa? Dari tahun 82, 83 kami pelayanan bareng-bareng di persekutuan di kampus. Kami sama-sama di Bogor Presenter. Bahkan waktu GKBB di Bogor dirintis, saya termasuk ikut merintisnya. Setelah itu saya pindah ke Jakarta, di Yayasan Pulihkan Indonesia. Kami pelayanan bareng-bareng, ke desa bareng-bareng. Dan tiba-tiba kami dikejutkan, dipanggil Tuhan. Tentu saya sangat sedih, prihatin, simpati, maka saya hubungi istrinya. Setelah itu saya juga khotbah di gerejanya seperti ini. Karena itu kalau ada yang mengalami kehilangan, saya memahami sekali yang namanya kehilangan. Karena istrinya Pak Fuksi, namanya Cik Mimi, saya panggilnya Cik Mimi. Dia bercerita bagaimana mengalami seperti itu, ya. Dan itu benar-benar suatu kesedihan yang luar biasa karena memang keadaan yang berbeda. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap yang mengalami kehilangan. Tapi apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi kehilangan itu, kita punya ukuran masing-masing. Ada misteri kehidupan yang kita tidak mengerti. Tetapi kita punya harapan. Kalau pada zaman Yoel, pada zaman Yosafat, mereka berdoa sekeluarga dan mereka mengalami pemulihan. Karena itu seandainya sudah mengalami kehilangan pun, maka yang ditinggalkan tidak larut dalam kepedihan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi bangkit dan kita tetap mengabdi kepada Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Dengan demikian kita bisa meneruskan kehidupan ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita melanjutkan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan dan bersama-sama dengan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami belajar firman-Mu, kami belajar dari kisah Yoel, kisah pada zaman Yosafat. Ketika bangsa itu ada masalah yang besar, yang menakutkan. Dan mereka berdoa, keluarga demi keluarga. Keluarga-keluarga bersatu, mereka berdoa di hadapan Tuhan. Itulah juga Tuhan yang kami akan lakukan. Itulah yang akan menjadi komitmen kami hari-hari ini. Kami akan berdoa di rumah, kami akan berdoa sekeluarga. Biar kami bangkit membangun mezbah keluarga sebagai bagian dari gaya hidup kami dalam kami mengiring Tuhan. Bahkan kami berjanji Tuhan, ketika kami bisa beribadah raya kembali dalam persekutuan umat Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah di rumah ini sebagai sebuah mezbah yang kami bangun di dalam keluarga kami. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah kehendak-Mu bahwa setiap anggota keluarga saling membutuhkan, saling mendoakan, dan merasakan mengalami Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami sudah menerima pelajaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu pasti diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengajak kita untuk kita bersama dengan keluarga melakukan mezbah keluarga. Dan ketika Bapak Ibu lakukan itu, bukan hanya Bapak Ibu berdoa, tetapi Bapak Ibu juga sharing firman di tengah-tengah keluargamu, membangun keluarga untuk menjadi keluarga yang kuat. Supaya apa? Keluarga Bapak Ibu tetap kuat menghadapi setiap tantangan hari-hari ini. Terima kasih hambanya Pak Jarod Wijanarko yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyempurnakan ibadah kita. Hari-hari yang kita lalui, Bapak Ibu bersama dengan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Serah engkau menadahkan tangan untuk menerima berkat Allah. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang kekal dari Yesus Kristus.
tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat-berkat Allah bersama dengan keluarga Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah